sampai akhirnya memutuskan nih mempunyai usaha sendiri dan bergerak secara istimewa dan berkembang dengan luar biasa lewat network marketing High Desert. Semua berawal dari sebuah kesadaran bahwa apa yang sama seperti tadi ya, perusahaan tuh rasanya biasa-biasa aja, running well, nggak ada masalah. Karena rutinitas seperti itu, merasa fine-fine aja. Demikian juga ternyata satu titik saya menyadari yang biasanya saya dalam sebuah profesi yang bergengsi menurut saya ya Bu, sebagai seorang konsultan apalagi di Big Five gitu loh, sesuatu yang bergengsi, tapi ternyata itu bukan sesuatu posisi yang aman selamanya. Ternyata ada satu titik di mana saya juga perlu untuk mempersiapkan kondisi finansial saya. Karena meskipun berada di perusahaan yang Big Five sekalipun dengan profesi yang bergengsi, tapi ada satu titik di mana saya tuh akan expired, Bu. Oh, bentar. Expired ini mungkin bisa dijelaskan ya? Nah, ada masanya saya akan bekerja sampai usia berapa? Dengan kondisi semua tuh berjalan dengan baik-baik aja, kita optimis semua baik-baik aja. Ada saatnya di mana pada satu titik saya tidak akan lagi bekerja sebagai konsultan di tempat tersebut. Ya. Mungkin nggak bekerja terus, mungkin aja, tapi peluangnya berapa besar? Karena yang bisa bekerja di situ setelah usia pensiun itu jumlahnya kecil banget, kecil sekali. Tempatnya kan sempit, sedikit, sehingga saya harus memutuskan. Nah, mau kapan saya mulai usaha saya sendiri ya, di mana nggak ada kata usia pensiun terus berhenti sumber keuangannya, tapi terus bahkan mengalir. Kalau saat ini saya bisa, tapi kalau waktu itu, karena berarti saat ini pada saat saya berpikir saat itu ya, bahwa saya bisa melihat atau saya bisa menjadi konsultan sebuah perusahaan yang besar, kenapa enggak ya, saya sendiri punya sebuah bisnis sendiri yang saya jalankan sendiri, dan itu memang semuanya kembali untuk kehidupan diri kita sendiri. Emang kalau bergerak di bidang emang kalau perusahaan konsultan besar seperti tempat Bu Ratna bekerja sebelumnya, Big Five itu kan juga dapat tuh yang namanya sharing internasional. Nah, itu apakah juga pas udah expired dalam tanda petik, itu juga masih dapat atau gimana ya? Tentunya selama namanya masih ada di sana masih dapat Bu, tapi kalau namanya sudah nggak ada, ya beda ya Bu. Makanya banting setir ini ceritanya. Iya, untuk cepat sadarnya Bu. Boleh diceritakan nih, expired ini artinya seperti apa? Apakah expired itu karena adanya mereka-mereka yang muda-muda atau gimana ya? Banyak hal ya kan. Jadi dalam kita bekerja pasti adalah kriteria bagaimana kita meniti jenjang karir kita. Kita bisa berlaku sebagai seorang karyawan yang jempolan sehingga dibutuhkan terus sehingga karir kita sampai ke puncak. Tapi pada sampai ke puncak meskipun sampai top position, ada faktor yang nggak bisa kita pungkiri, yang nggak bisa kita lari dari kondisi tersebut, yaitu usia. Pasti semua ada catatan usianya. Satu itu. Yang kedua, kalau kita sebagai karyawan yang biasa-biasa aja, berarti kan kita mau gimana caranya? Apakah kita meningkatkan kapasitas diri kita, mencoba bersaing atau menyamai atau bahkan melebihi daripada mereka-mereka yang sudah punya kapasitas lebih, atau kemungkinan berikutnya adalah kalau kita nggak bisa sampai ke sana ya berarti mau nggak mau kita harus nggak nunggu sampai usia pensiun pun bisa jadi kita sudah lengser duluan. Kenapa? Tentulah dengan banyaknya pilihan yang lebih baik di luar sana, saya rasa normal ya sebuah perusahaan akan memilih yang mana yang lebih punya benefit buat dia. Ya, saya rasa itu pilihan yang normal-normal aja. Nah, tapi kitanya ini loh bisa memenuhi kriteria tersebut enggak. Selain usia yang pasti akan digantikan oleh yang masih muda, yalah yang masih muda itu kan nggak bisa dipungkiri ya, kecanggihan teknologi, adaptasi terhadap hal yang baru, update banget ya. Bayangin kalau sebuah perusahaan yang handle-nya itu semuanya adalah orang-orang yang tidak dengan mudahnya menyesuaikan dengan kondisi hari ini, ya mau nggak mau mesti menerima keadaan ya harus tergantikan dengan yang baru-baru tadi. Belum lagi kan kalau yang baru itu kan pastilah cost-nya juga lebih rendah ya Bu. Iya, lebih murah. Lebih murah tapi mereka lebih cepat, lebih canggih ya. Nah, iya betul banget.
Kayaknya itu kalau yang sudah lama itu kan softwarenya mesti diganti ya. Ya mending kalau bisa langsung diganti jadi lebih canggih. Ternyata kan enggak juga. Aduh, ini dapat highlight ya, kata-kata expired lengser. Oh, ternyata expired lengser ini bisa juga disebabkan karena masalah faktor kesehatan ya Bu Ratna ya. Mungkin pernah ada nggak ya kejadian yang Bu Ratna lihat sendiri sampai akhirnya Bu Ratna memutuskan harus segera memulai usaha sendiri gitu? Ada sekali. Jadi di mana ini adalah atasan saya, jadi posisinya sudah lebih ya kan. Kemudian cerdas, smart, iya, makanya dia mencapai posisi yang lebih atas. Tapi satu saat, entah ya kita nggak pernah tahu kondisi kesehatan, tiba-tiba kondisinya dalam kondisi yang dia kehilangan kemampuan daripada organ tubuhnya. Ada juga yang di sebuah perusahaan besar, dia orang yang oke banget, tapi karena kena contoh ya, kena stroke, ya akhirnya sudah nggak bisa bekerja seperti sebelumnya, ya mau nggak mau lah. Lama-lama pun akhirnya akan digantikan dengan yang lain yang lebih punya kapasitas yang lebih daripada dia saat itu. Wow, mau nggak mau ya, karena faktor kesehatan itu ya. Dan faktanya bukan hanya cuman di perusahaan-perusahaan di mana ada profesionalnya, tapi termasuk juga banyak banget ya bidang-bidang usaha-usaha yang lain yang pada saat mereka itu nggak bisa bekerja atau mereka mengharuskan dirinya itu untuk beristirahat total sehingga ya udah mandek sampai di sana. Contohnya mungkin kayak artis atau profesi-profesi yang lain itu kalau seperti itu gimana nih menurut Bu Ratna sendiri? Ya, dimana kalau kita memang bekerja mengandalkan diri kita sendiri, ya lagi-lagi kan kita nggak pernah tahu, semua resiko bisa terjadi, apalagi hari ini yang namanya kesehatan. Itu kalau dulu kesehatan itu, faktor gangguan kesehatan tuh mencapai diri kita tuh pada usia 60 tahun gitu ya. Hari ini usia 30 tahun aja, wah udah macam-macam ya, entah kolesterol tinggi, jantungnya, dan yang lain-lain. Sehingga ya, mereka-mereka yang bekerjanya mengandalkan diri sendiri, ya bukan perlu diwaspadai, tapi perlu berjaga-jaga. Perlu berjaga-jaga bagaimana pada satu saat ada satu aja bagian dari mesin tubuh kita tuh ada apa-apa, tapi tetap bisa menghasilkan. Dan itu kan berarti butuh sesuatu sarana lainnya yang bukan ibaratnya kita bekerja sendiri, tapi kita punya tim. Dan kita punya tim, tapi itu adalah usaha kita sendiri ya, bukan kita bekerja di perusahaan orang lain dan kita punya tim di sana ya. Ini beda banget ya. Beda banget, karena kalau kita punya tim di perusahaan kita sendiri, nggak ada yang bisa memecat kita. Nggak ada yang bisa memecat kita, nggak akan ada yang bisa menghentikan usaha kita, nggak akan ada yang bisa menghentikan income kita, itu yang penting. Betul, dan semua kendali di diri kita. Ya, artinya nih, buat mereka-mereka yang masih kendali finansialnya ada di orang lain, ini mereka perlu berpikir ya lebih ke depan lagi tentang sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada kehidupannya. Betul ya Bu Ratna ya? Betul sekali. Oke nih, kita kembali ya ngobrolin tentang HDI. Emang kalau di HDI sendiri itu apakah profesi sebagai seorang konsultan ini juga merupakan profesi yang sepenting kalau di perusahaan-perusahaan lain? Jelas sekali. Kenapa? Karena seperti tadi ya, namanya kita di hari ini kan buka usaha sendiri, ya. Berawal dari entah pernah punya usaha sebelumnya ataupun baru memulai. Kalaupun pernah punya usaha sebelumnya, hari ini ada sesuatu yang unik. Nggak sama, nggak ada bisnis yang sama. Artinya kita mulai dari nggak tahu, belajar untuk membesarkan perusahaan kita sendiri. Otomatis seperti tadi gambaran saya, bahkan perusahaan-perusahaan besar belum jadi aja itu sudah meng-hire konsultan. Bagaimana membuatkan perhitungan, bahkan belum jadi bangunannya, udah meng-hire seorang konsultan yang bisa membuat bangunannya itu berdiri. Fondasinya seperti apa? Jelas sekali penting banget. Kecuali kalau kita di hari ini hanya mencari income 1 juta, 2 juta, ya itu nggak perlu ya. Tapi kalau kita ingin betul-betul mendapatkan sebuah aset, seperti tadi gambarannya sebuah penghasilan yang terus mengalir, jelas butuh.
Jadi memang penting banget ya untuk mempunyai konsultan di HDI. Nah, HDI sendiri kan bergerak di dalam industri network marketing. Emang apaan aja yang dikonsultani ya? Maksudnya kalau kita ini mau building the business untuk network marketing HDI, kita ini perlu konsultan apa aja dan kita perlu konsultasi apa aja sih? Iya, terutama sekali karena HDI itu adalah network di mana kita menghandle atau berhubungan dengan banyak manusia, di mana yang namanya manusia itu bukan seperti mesin yang jenisnya sama semua, tapi berbagai macam dengan apa ya, kalau saya bilang itu kekayaan ya, bagaimana setiap manusia itu punya kekayaan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai pengusahanya bagaimana bisa menghandle sumber daya manusia yang begitu kaya tadi. Kalau nggak dihandle dengan kemampuan kita, kapasitas kita nggak sampai ke sana, ya berarti sumber daya yang sudah kaya tadi akan nggak maksimal kan hasilnya. Sehingga konsultasinya ya banyak sekali aspek-aspeknya, baik hal yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Teknis itu bagaimana? Seperti contoh, ini kan kalau kita bicara HDI ada yang namanya 9 langkah sukses. Nah, setiap langkah itu apakah kita sudah mampu untuk melakukannya? Jangan-jangan belum mampu pun belum paham. Nah, butuh ada yang memastikan saya sudah betul nggak ya dalam melakukan hal-hal teknis dari 9 langkah itu. Dari segi keyakinan, apakah sudah betul-betul yakin? Jangan-jangan bisa jadi loh karena hal yang satu ini bisnisnya nggak bisa besar-besar. Nah, siapa yang mengingatkan hal ini? Seringkali kita nggak sadar, itu karena keyakinan kita loh yang bermasalah. Nah, mata tambahan dari konsultan inilah yang membukakan kita, ternyata ada satu sisi atau sisi ya, yang mana dari sisi keyakinan yang perlu kita tambahkan. Dari sisi impian, bisa jadi ya, punya target, pengen punya aset yang besar, tapi ternyata nggak punya satu motivasi yang besar untuk mencapai ke target tersebut. Saling berkaitan dengan keyakinan tadi. Nah, siapa yang tahu? Jadi kita nggak pernah tahu ya, atau seringkali nggak tahu. Nah, konsultan ini memastikan apakah iya impiannya ini sudah sesuai, targetnya udah cocok belum nih, udah pas belum. Nah, otomatis berikutnya sama, dibuat daftar nama, buat janji, presentasi, bahkan bagaimana kita belajar. Perlu belajar apa dulu nih sekarang? Itu pun butuh konsultan, jangan sampai salah belajar ya. Jangan sampai iya, anak SD tapi dikasih pembelajaran anak SMP, pasti nggak applicable. Berarti mulai dari kayak bikin impian itu aja, ataupun keyakinan itu aja, itu butuh konsultan ya? Iya, betul sekali, betul banget ya. Hampir setiap tahapan. Karena gini, seringkali kita merasa oke deh, saya memutuskan saya akan mulai menekuni bisnis HD. Tapi kita nggak sadar bahwa diri kita nih yang kayaknya tuh diikat rantai gara-gara kita nggak yakin. Dan rata-rata umumnya apa? Kalau produk ya banyak testimoninya, lebih mudah untuk diyakini. Bisnis kelihatan jelas. Tapi bagaimana dengan keyakinan kita akan diri kita sendiri? Nah, seringkali yang jadi batu sandungannya diri kita sendiri. Siapa yang ngasih tahu nih? Kan nggak mungkin kita bilang, waduh saya ragu-ragu ya, berarti saya harus bagaimana? Nggak bisa, kita tuh menasihati diri kita sendiri ya. Butuh orang lain yang ngasih masukan-masukan nih, yang meyakinkan kita bahwa kita tuh mampu. Aduh, banyak banget nih ya berarti ya, segala macam aspek ya untuk kita ini bisa growing well ataupun emang benar-benar berhasil ya di bisnis HDI ya. Betul, termasuk kan kok sampai sekian lama saya menjalankan tapi kok tim saya belum terbentuk. Nah, berarti punya problem kan? Nah, itu pun butuh konsultasi. Salahnya di mana? Sisi teknis saya, cara saya untuk mengenalkan diri atau menjelaskan, atau memang salahnya di diri saya nih yang perlu dibenahi, non teknis saya nih yang perlu dibenahi. Teknikal perlu dibenahin, perlu dikonsultasikan, sedangkan non teknis ini juga sangat perlu dikonsultasikan. Ya, banyak daripada mereka-mereka ya yang anggap industri network marketing ini kan cuma sekedar jualan doang. Alah, kalau cuma jualan gitu aja tinggal posting-posting ataupun nawar-nawarkan. Ternyata nggak seperti itu aja ya, Bu Ratna. Betul banget. Ingat seperti prosesnya ya, seperti kita menanam pohon durian atau pohon cengkeh. Ya. Dalam mencapai kita mau bangun aset yang akan terus mengalir itu ibaratnya pada saat kita panen. Nah, proses dari memilih benih yang mana, ditanam di lahan yang mana, bagaimana cara kita menggarapnya, kemudian bagaimana kita merawatnya, pakai pupuk yang mana, ya kalau hamanya ini pakai yang mana lagi pestisidanya, sampai timingnya. Nah, itu semua kan kalau kita mau pelajari sendiri bisa,
bisa aja. Tapi mengingat waktu hidup kita yang terbatas kan, kalau bisa lebih cepat kenapa enggak? Nah, lebih baik kita hire deh konsultan. Berarti kembali lagi nih, arti daripada konsultan sendiri itu selain prepare, kemudian juga jadi detektif, kemudian juga memastikan, kemudian juga termasuk menyelamatkan. Ini berarti nggak ada bedanya dong antara konsultan-konsultan yang ada di luar untuk sebuah big company, multinasional company, atau konglomerasi dan lain sebagainya. Dengan kalau kita ini mau menjalankan bisnis di hari itu nggak ada bedanya ya untuk masalah konsultasi ini. Betul banget, nggak ada bedanya. Satu faktor yang tidak ada di keseharian kita waktu jalankan bisnis HD, tapi butuh untuk tetap memastikan keberlangsungan daripada apa yang sedang kita bangun. Oke. Terus kalau di HDI sendiri berarti kan butuh konsultan tadi. Emang konsultannya siapa nih konsultannya? Nah, kembali ya, tadi hire konsultannya ceritanya nih ya. Kalau mau hire konsultan, ya jangan setengah-setengah kan. Berarti hire konsultan memang kapasitasnya oke dong. Dia nggak yang punya jam terbang yang sudah tinggi banget. Artinya apa? Karena sekali lagi konsultan itu adalah seseorang yang memberikan nasihat, tapi sesuai dengan pengetahuan dia yang begitu dalam. Jadi nggak cuma sekedar ngasih nasihat aja, tapi juga dia mau mengidentifikasi masalah, mengevaluasi, sehingga dia bisa menyelamatkan dari satu masalah tanpa membuat masalah yang lainnya. Tentunya berarti yang jam terbangnya sudah tinggi, yaitu adalah coach, terutama apalagi kalau di komunitas Breakthrough Generation, di mana kita punya pendidikannya JOS, ya berarti coach yang memang mengikuti pendidikan JOS ini, yang sudah qualified, supaya semuanya itu sejalan, visinya sama. Berarti nih, kalau mau membangun usaha di HDI, kita juga harus cari konsultan yang qualified ya. Betul, jangan yang abal-abal ya. Karena apa ya, ini kan masih banyak orang yang memandang sebelah mata ya, Bu Ratna ya, tentang industri network marketing. Apakah industri network marketing itu sangat gede, bahkan bisa sebesar perusahaan-perusahaan konglomerasi yang lain, sehingga kita ini emang keberadaan daripada konsultan, atau kita ini menggunakan menggunakan konsultasi dengan konsultan-konsultan yang handal, yang posisinya ini juga penting untuk perkembangan daripada bisnis kita, ini adalah sesuatu banget. Iya, maaf Bu, boleh diulangi lagi? Saya sambil koneksinya nggak stabil ya? Iya, saya sambil. Oke. Apakah nih kalau di industri network marketing, apakah nih kalau di industri network marketing yang masih dipandang sebelah mata nih oleh mereka-mereka, ini emang benar-benar penting dibutuhkan konsultan? Apakah karena memang industri network marketing ini adalah sesuatu yang prospek, bahkan bisa sampai sejajar ya dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi, sampai posisi konsultan ini sangat-sangat dibutuhkan juga nih. Gimana nih, Bu Ratna? Ya, betul banget. Banyak orang yang nggak tahu, termasuk saya juga dulunya nggak tahu, bahwa ternyata yang namanya network marketing yang benar, yang tepat, itu ternyata bahkan punya potensi setara dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang pernah saya audit gitu ya, yang pernah saya berikan konsultasi. Tapi dengan memberikan segala macam kemudahan yang tidak didapatkan di perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena kalau kita mau bilang saya pengen punya penghasilan seperti perusahaan besar, berarti kan saya harus mempersiapkan modalnya, kemudian meng-hire tenaga-tenaga yang memang kapabilitasnya sesuai dengan posnya masing-masing, belum lagi dengan permesinannya, belum lagi dengan segala tetek perizinannya dan sebagainya. Tapi saya baru melihat bahwa ternyata bisnis marketing HDS itu punya potensi income yang luar biasa dengan mengeliminasi semua kesulitan tadi. Tanpa harus stok barang, tanpa harus mengurus perizinan, tanpa harus meng-hire orang yang canggih-canggih di posisinya, ya artinya semua orang bisa. Ternyata potensinya besar sekali. Kenapa? Wait.
Emang kalau tadi ngomong potensi income-nya itu bisa sejajar dengan perusahaan-perusahaan yang Bu Ratna pernah audit, ini boleh nggak monetize ya? Kira-kira berapa ya kapasitas dari perusahaan-perusahaan gede yang emang itu benar-benar real bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang menjalankan industri network marketing di HDI ini? Yang jelas sudah bukan puluhan juta, ratusan juta, tapi bahkan miliar per bulan itu bisa banget. Nah, bayangkan kalau kita nggak paham dengan network marketing, kita bayangkan income M, ya nggak ada jalan lain. Berarti kita punya modal besar, bangun sebuah pabrik gitu ya. Menggunakan modal yang besar dulu supaya bisa besar lagi hasilnya. Nah, tapi ternyata di network marketing, hasil itu tuh real. Kenapa? Buktinya sudah banyak ya orang-orang ya seperti Bu Anggani sendiri ya sudah merasakan income-nya ya. Yang saya Pak Leon aja, jangan saya. Iya, Pak Leon. Ulangi ya. Ya. Oke. Nah, sudah banyak buktinya di industri network marketing, terutama di high desert, yang ternyata income-nya pun ternyata real, bisa menghasilkan yang belakangnya tuh miliar. Seperti yang saya kenal, salah seorang yang saya kenal sejak dulu saya bekerja, dan ternyata hari ini juga beliau ada di high desert, seperti Pak Leon, yang sudah mengalami ya. Sedang mengalami dan akan terus mengalami saya rasa ya, karena itu kan terus mengalir. Ya, kok bisa seperti itu? Kalau kita lihat buktinya ada, bagaimana caranya? Karena industri network marketing itu adalah menggunakan kekuatan manusia. Beda kalau kita di perusahaan bisnis, maka kekuatannya adalah kekuatan daripada mesin-mesin yang pasti ada kadaluarsanya, artinya ada masa pakainya, akan hangus.